Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semalam saya membaca beberapa manuskrip kaitannya dengan Kanjeng Sinuhun Sri Susuhunan Gunung Jati. Ada banyak hal yang luar biasa gitu ya. Termasuk saya ini mulai mengerti sejarah ya. Ternyata setiap manusia itu alangkah indahnya seandainya tahu leluhur semuanya gitu ya. Oleh sebab itu, ayo mari kita yang generasi-generasi modern hari ini, terlepas kamu keturunan siapapun, terlepas kamu turunan siapa, apakah keturunan ini, mulai sekarang catat itu. Catat keturunan kita sampai seterusnya agar kita tidak dilupakan. Karena kalau kita melihat ya, setiap manusia itu kan punya bapak ibu. Nah, di atasnya lagi kakek nenek dari sisi ayah dan ibu berarti 4 orang. Di atasnya lagi 8 orang. Di atasnya lagi 16 orang. Di atasnya lagi 32 orang. Di atasnya lagi 64 orang, di atasnya lagi 128 orang, di atasnya lagi berarti berapa itu? 256 orang. Iya. Andai kita mulai hari ini kita menulis, maka keturunan kita nanti akan mengingat semuanya. Sekarang saya tanya, di antara kita berapa leluhur yang kita hafal? Misalkan nih kita hafal bapak, ibu, kakek, nenek dari ayah, kakek, nenek dari ibu, terus begitu buyut dari kakek, nenek dari sisi ayah, begitu. Berapa orang yang kita hafal? Padahal kita ini bukan keturunan satu jalur. Berapa banyak jalur gitu ya. Dan berapa banyak leluhur kita yang hari ini kita tidak tahu makamnya di mana. Oleh sebab itu kadang kalau kita pergi ke satu daerah, seakan-akan kita tidak asing gitu. Kok kayak tidak asing? Bisa saja leluhur kita ada di situ. Ketika saya membuka silsilah dari Kanjeng Sinuhun Sri Susuhunan Gunung Jati di manuskrip itu, ternyata banyak leluhur yang saya temukan gitu. Ada juga yang berhubungan dengan Madura, terutama juga Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi itu kan nanti juga punya mantu yang dari Madura, namanya Aryo Baribin. Jadi ceritanya Aryo Baribin di manuskrip ya. Aryo Baribin ini kan saudara dari Raja Majapahit gitu ya. Saudara dari Raja Majapahit, kemudian diusir oleh kakaknya. Beliau kemudian ke arah barat, diterima dengan baik oleh Prabu Siliwangi dan bahkan diambil mantu. Apa saya tidak salah paham tadi? Saya lupa menjadi ipar atau menjadi mantu. Tapi keturunannya nanti akan menjadi juga keturunan Prabu Siliwangi. Jadi berarti Prabu Siliwangi adalah leluhur saya juga. Ya mesti ya, artinya banyak jalur saya ke Prabu Siliwangi, ya Allah gitu. Jadi itu hikmahnya. Jadi setiap kejadian itu mari kita ambil hikmahnya. Kenapa kita ini sekarang banyak perdebatan? Itu mengajarkan kita bahwa kita ini sekarang Allah itu sedang memberitahu kita, ayo catat silsilah kamu gitu ya. Dari sekarang kalau kita punya anak dicatat semuanya. Terlepas kita keturunan siapa, nggak penting kan. Yang penting itu adalah kita bisa mengenal leluhur kita, bisa tahu gitu. Dan seseorang tidak boleh berbangga-bangga dengan leluhur gitu, salah satu leluhur, karena setiap orang itu leluhurnya macam-macam. Nggak baik semuanya, bukan semuanya orang hebat, bukan semuanya orang besar. Kita ini percampuran dari banyak leluhur. Oleh sebab itu kita ini tidak bisa berbangga-bangga dengan leluhur. Karena kita juga bukan keturunan orang besar saja. Di atas kita itu macam-macam gitu.
Dan yang terakhir, ternyata ketika saya menemukan silsilah Kanjeng Sri Susunan Gunung Jati ini luar biasa. Beliau adalah juga keturunan daripada seorang ulama besar, termasuk dari kakek guru atau yang guru daripada Fakhrur Razi yang mengarang kitab Syajaratul Mubarakah itu, yang menyusun itu. Jadi kakek guru yang beliau sekitar abad keempat Hijriah kayaknya sekitar abad keempat lah, keempat Hijriah. Jadi siapa? Yaitu Kanjeng Sri Susunan Gunung Jati ini keturunan daripada zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Roy di Iran, di Iran sana, yaitu yang Asfarani, Al Asfarani.